Sejak awal Maret tahun lalu hingga awal September 2021, pandemi virus corona masih bertahan di tanah air. Pembatasan kegiatan masyarakat yang diperketat membuat aktivitas ekonomi terganggu, bahkan jalan di tempat. Masyarakat kecil dan menengah mengeluhkan turunnya pendapatan mereka. Ya, semenjak pandemi ini udah murat-marit lah ekonomi. Jualan modal, nombok lagi nggak bisa. Lagi belum pandemi masa apa 10 ekor ayam. Terus pas pandemi ambles sampai 2 ekor 2 hari. Nggak habis juga 2 hari juga. Parah. Yang PPKM ini yang parah banget. Turunnya pendapatan ibu gunah selama pandemi juga dialami banyak orang. Menurut survei Bappenas, sebanyak 70% lebih orang yang berpenghasilan di bawah 1,8 juta rupiah mengalami penurunan. Masyarakat tentu mengalami pendapatan yang terganggu akibat COVID-19. Dan kelompok pendapatan yang di bawah 1,8 juta, terus yang pendapatannya 1,8 sampai 3 juta, 3 juta sampai 4,8 juta, dan kemudian sampai di atas 7,2 juta. Jadi kalau kita lihat jawabannya mereka, persen paling makin rendah tingkat pendapatannya, makin mengatakan terganggu penghasilannya. Ini kita bisa tahu karena apa? Karena mereka rata-rata bekerja untuk mendapatkan penghasilan pada hari yang sama. Turunnya pendapatan membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin. Badan Pusat Statistik atau BPS memperkirakan jumlah orang miskin ekstrim di Indonesia tahun ini naik dari 3,8% menjadi 4%. Kemiskinan kita juga meningkat, tetapi catatan penting juga yang menjadi perlu diperhatikan adalah kemiskinan ekstrim yang meningkat. Jadi kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan mengikuti standar global gitu ya, di mana garis kemiskinan itu setara dengan 1,9 US dolar P3 gitu. Ini meningkat dari 3,8 menjadi 4,0. Ekonom Kor Indonesia, Ahmad Akbar Susamto menilai pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada rakyat miskin dan menambah anggaran bantuan sosial. Bantuan-bantuan ini tentu saja sangat membantu sebenarnya bagi mereka yang memang sedang terhimpit oleh pandemi COVID-19. Tetapi harus diakui bahwa bantuan itu nggak cukup. Pertama, gitu ya, yang saya maksudkan tidak cukup adalah bahwa jumlah masyarakat yang menerima bantuan itu masih lebih sedikit daripada jumlah masyarakat yang seharusnya menerima. Lalu yang kedua, bahwa nilai dari bantuan itu sendiri memang juga nggak terlalu banyak. 600.000 itu saya kira tidak cukup sebenarnya untuk, apalagi untuk mereka yang tinggal di dalam perkotaan yang sebenarnya kebutuhan untuk hidup layak itu lebih tinggi. Angka kemiskinan di tanah air kini sudah menyentuh di atas 10%. Perlu kebijakan tepat dan cepat untuk menekan laju penambahan jumlah orang miskin. Jangan sampai orang miskin yang semakin miskin terus naik. Selamat malam pemirsa. Bicara tentang pandemi, ini kita masih belum tahu kapan bisa tuntas. Karena meskipun vaksinasi terus digalakan, nyatanya setelah kita sempat bisa bernafas lega karena jumlah positif COVID ini bisa berada di angka 10.000, tapi pertanggal 1 September ini jumlahnya lebih dari 10.000 lagi. Nah tentu ini makin mengkhawatirkan karena mereka yang berpenghasilan rendah dan mengusahakan hidupnya hari per hari ini tentu akan sangat terganggu. Oleh karenanya beberapa hari lalu Bappenas sempat menyatakan bahwa memang bicara tentang laju angka kemiskinan ini mengalami kenaikan. Catatannya hingga Maret 2021 sebanyak 27,54 juta masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu sendiri. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai pandemi yang miskin makin miskin. Saya sudah bersama dengan satu orang narasumber di studio. Saya perkenalkan langsung saja. Ada Bang Kamarus Samad yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Bang, selamat malam. Sehat? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan konfirmasi berkaitan mengenai data yang disampaikan oleh Bappenas. Dan tentunya sudah ada 3 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu. Ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bapak Edi Priyono. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Pak Edi sehat? Alhamdulillah sehat. Menteri kita Manohara, Bang Kamarus Samad yang di studio. Dan berikutnya ada ekonom Indef, Mas Derajat Wibowo. Mas Derajat, selamat malam.
Manu, Mbak Manu, apa kabar? Lama tak jumpa. Sorry, Alhamdulillah, nggak sehat-sehat pernah ya Mas bisa ke Derajat ya? studio. Iya, tapi masih sehat ya Mas Derajat? Alhamdulillah. Kalau lewat Zoom enak kita. Kalau ke studio Iya. masih ini. Betul, nanti kita akan konfirmasi bagaimana kemudian catatan dari Mas Derajat berkaitan mengenai angka kemiskinan itu sendiri. Dan ada Pak Naik Sinaga, ini yang merupakan pedagang pasar dari Pematang Siantar. Pak Naik, selamat malam. Iya, selamat malam, Mbak. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Sehat, Mbak, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Pak ya, walaupun omsetnya terus turun ya, Pak? Terus menurun, Bu. Terus menurun. Nanti kita akan coba konfirmasi lebih lanjut kepada Pak Naik. Tetapi kita ke Bang Kamarusama terlebih dahulu, karena sebenarnya kami pun sudah mengundang Kementerian PPN Bappenas, tapi ternyata Pak Menteri yang sedianya sudah konfirmasi hadir, ternyata pagi tadi tidak bersedia untuk bergabung karena ada agenda lain dan tidak mendisposisi untuk bisa berdiskusi bersama dengan kami di sini berkaitan mengenai angka kemiskinan yang miskin makin miskin. Tapi kita coba konfirmasi ke Komisi 11 yang sempat bertemu dengan Bappenas. Bang, kemarin sempat bertemu dengan Bappenas ya Bang ya? Angka kemiskinan naik. Kita membahas asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN 2022. Iya. Berkaitan mengenai angka kemiskinan, benar mengalami kenaikan ya kalau dari data Bappenas? Iya, dari update BPS maupun dari Bappenas memang ada kenaikan ya, baik yang miskin ekstrim maupun yang miskin. Itu angkanya kalau persentasenya sudah mencapai 10,14% atau sama dengan 27.054. Itu grafiknya kembali mendekati di posisi 2017. Posisinya seperti itu dan miskin ekstrim ini berada terbesarnya di 3 provinsi. Yang pertama berada di Jawa Barat, sekitar 1.500.000 orang lebih. Kemudian yang kedua di Jawa Timur, 1.700.000 orang. Jadi yang kemudian Jawa Tengah itu adalah yang tertinggi adalah Jawa Barat 1.786.000, kemudian Jawa Timur 1.747.000, kemudian Jawa Tengah adalah 1.527.000 orang. Ini miskin ekstrim, artinya betul-betul mengalami kesulitan hidup untuk hari ini, besok dan seterusnya. Inilah yang harus menjadi perhatian utama kita sehingga kebijakan fiskal kita tahun ini seperti tahun lalu, tahun depan pun masih harus kita siapkan alokasi program perlindungan sosial, perlindungan sos untuk menopang rakyat kita yang memang kehilangan pendapatan. Bukan cuma kehilangan pekerjaan. Biasa kalau hilang pekerjaan hari ini, besok dia bisa cari lagi alternatif. Di sekarang tidak ada opsional, makanya kebijakan fiskal kita terus kita dorong supaya bisa dialokasikan untuk perlindungan sosial. Dan itu kenaikannya dibanding sebelum COVID sudah mencapai 100%. Lebih dari 200 triliun untuk tahun 2021 tahun ini, Mbak. Kemudian inilah sebetulnya paling penting yang harus menjadi perhatian kita soal kemiskinan. Kenapa? Karena para pendiri bangsa kita telah mengingatkan kita pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Di dalam konstitusi kita mengatakan setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan. Jadi di dalam konstitusi sudah dicantumkan berhak. Itu artinya hak. Siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, pengelola negeri ini, yang menjalankan roda pemerintahan, harus bisa mewujudkan cita-cita dan harapan ini yang termaktub di dalam pasal 27 ayat 2 konstitusi kita. Tapi Bang, kalau dari konstituen, hasil turun ke dapil, teman-teman di DPR khususnya Komisi 11, apakah memang faktanya kemiskinan atau miskin ekstrim ini mengalami kenaikan yang signifikan seperti yang tadi disampaikan oleh BPS termasuk juga Bappenas? Kalau miskin ekstrim benar mengalami kenaikan. Kalau dari segi angka dari 3,8% 2020, 2019, di 2020 ini sudah 4,0%. Itu artinya betul-betul mengalami peningkatan. Daerah pemilihan saya di DKI Jakarta, semuanya kelurahan. Di kelurahan saja itu sudah luar biasa beratnya. Apalagi kemiskinan di pedesaan. Yang di pedesaan lebih
struktural lagi kemiskinannya. Kenapa? Karena mayoritas mereka pekerjaannya adalah buruh tani. Mereka adalah petani kecil. Garapan-garapan, petani garapan yang selama ini hidup karena sifatnya musiman, dan pendidikan mereka rata-rata di bawah SLTV. Nah, inilah yang menurut saya yang menjadi tantangan terbesar kita itu adalah melakukan reformasi struktural kebijakan kita yang bisa menyentuh sampai pada masyarakat miskin yang ada di pedesaan. Ya, di sini ada Pak Naek yang tadi di awal ketika saya perkenalkan juga menyampaikan bahwa mengalami penurunan omset. Pak Naek, ini ya siap Bu. Pak Naek dan teman-teman kalau kita lihat di belakang ini sudah mengibarkan bendera putih ya Pak? Iya betul Bu, betul. Sudah tidak mampu lagi begitu Pak? Iya betul Bu, bahwa kami para pedagang dengan memasang bendera putih yang mensyaratkan bahwa kami seluruh pedagang itu sudah tidak tahan lagi, sudah tidak mampu lagi untuk bertahan hidup, terlebih-lebih pada saat ini setelah dilakukannya PPKM level 4 di Kota Pematang Siantar, khususnya di pusat Pasar Horas, begitu Bu. Kalau dari apa yang disampaikan teman-teman Pak, pendapatan yang turun akibat pandemi ini dan di sepanjang pandemi hingga saat ini berapa banyak sih Pak? Sebenarnya kalau kita tanya teman-teman, kita sharing dengan kami sendiri juga, dengan para pedagang yang lainnya, setelah pandemi tahun 2019 memang perekonomian di Kota Madaya Siantar itu sudah mulai menurun. Tapi pada titiknya dia, titik levelnya dia di 2020 bulan 3 tepat, bahwa perekonomian di Kota Madaya Siantar itu sangat drastis menurunnya. Apalagi terakhir ini setelah diadakannya PPKM level 4 di Kota Madaya Siantar, khususnya di pusat Pasar Horas. Kami pedagang seluruhnya tidak lagi mengalami transaksi jual beli sama sekali. Sehingga kami para pedagang tidak sanggup lagi untuk membiayai anak dan istri kami. Sehingga kami secara spontanisasi kemarin pada hari Jumat tepat, kami para pedagang dengan spontanitas mengibarkan bendera putih, tanda kami para pedagang menyerah dengan ekonomi kami yang semeraut pada saat ini. Harapan kami ke depannya sebenarnya, harapan kami adanya bantuan ataupun toleransi dari pemerintah pusat walaupun pemerintah daerah yang melihat situasi atau kondisi perekonomian kami, khususnya para pedagang yang ada di pusat Pasar Horas. Sebenarnya dengan jujur bahwa kami ini malu sebagai pengemis. Tetapi kami yakin bahwa pemerintah akan memberikan nanti berupa bantuan-bantuan yang bisa kami gunakan untuk mengembangkan kembali usaha atau perekonomian kami. Jadi sebenarnya Bu, kami juga para pedagang ini yang dulunya kami sudah mapan mempunyai anggota berapa orang di Pasar Horas ini per kiosnya. Sekarang rata-rata orang tidak lagi mempunyai anggota atau pekerja. Kami yang mempunyai modal, misalnya modal dulu mempunyai modal 50 juta per kiosnya, sekarang sama sekali tidak lagi punya modal karena sehari-hariannya laku beberapa potong dagangan kami, laku buah kami, laku makanan kami, itu hanya bisa untuk menutupi kehidupan keluarga kami. Sehingga modal kami sudah sangat terkuras seminim-minim mungkin. Baik, aktivitasnya dibatasi sehingga ketika orang ini pun membutuhkan sesuatu juga tidak bisa beli. Dan mungkin ini mereka yang berbelanja tidak lagi punya uang. Lalu bagaimana catatan dari Mas Derajat? Sesaat lagi kita akan lanjutkan Indonesia Business Forum.